Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari presenter kondang Ruben Onsu kemalingan, uang cash dan alat elektronik pun raib. Polisi telah menangkap pelaku pencuri toko kue milik Ruben Onsu. Pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi sudah mendapatkan barang bukti mulai dari CCTV hingga alat yang menggunakan untuk merampok. Sementara itu, Ruben Onsu mengaku telah bertemu dengan pelaku pencuri toko miliknya. Ruben juga mengatakan bahwa ia telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas pencuri tokonya. Sebagai informasi melalui unggahan di Instagram pribadinya, Ruben menyampaikan bahwa toko miliknya telah dirampok oleh orang tak bertanggung jawab. Ruben mengunggah foto dan video CCTV yang menampilkan si pencuri tengah beraksi di dalam toko miliknya. Melalui caption yang ditulis dalam unggahannya, Ruben menulis bahwa salah satu tokonya kerampokan pada pukul 5:35 waktu Indonesia Barat di hari Selasa 4 Oktober 2022. Perampok itu berhasil membawa uang cash dan juga alat elektronik. Kerugian berupa laptop merek Asus, 3 unit laptop merek Lenovo, dan 1 MacBook. Kemudian 1 harddisk, 2 handphone Samsung, 1 handphone Vivo, 2 tablet Samsung dengan uang tunai sebesar 3,4 juta rupiah. Berikut wawancara dengan pihak Ruben Onsu. Saya datang ke Polres ini saksi dari korban dan juga begitu di toko di mana kamera lu pan gua banget. data-data semuanya dan sudah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, sama untuk Polres Jakarta Selatan. Terima kasih banget karena ini rasa kecemasan yang kami rasakan gitu sebenarnya, dan apalagi bukti dan semuanya sudah saya lengkapi berdasarkan ya dari yang toko yang saya punya, ada CCTV dan sebagainya. Kerugiannya apa aja Bang? Ada beberapa barang bukti dari sudah kita temukan, dari barang bukti toko dari Mas Ruben sudah kita temukan dari pelaku pulsa, termasuk juga hari ini kami ambil keterangannya Mas Ruben selaku saksi dalam hal itu korban pemilik toko kue Mas Ruben, dan alhamdulillah barang bukti juga kita tunjukkan dan memang itu betul merupakan milik korban. Dalam hal ini juga kami mengapresiasi terkait dengan metode-metode pencegahan dari Mas Ruben, terutama terkait dengan CCTV yang ada di TKP. Kami sangat terbantu baik dari sudut pengambilan gambar dalam ini angle-nya, kemudian juga kualitas CCTV memang sangat membantu kami dalam pengungkapan terkait dengan pencurian pemberatan yang diatur dalam pasal 363 Hukum Acara Pidana. Pak Kani, boleh dijelaskan soal proses penangkapannya seperti apa kemarin? Proses penangkapan kami lakukan di daerah Pisangan, Kuta Timur pada hari Kamis kemarin. Setelah kami lakukan penyelidikan, mengidentifikasi dari hasil CCTV yang diberikan dari korban kepada kami lakukan analisa sehingga kami berhasil mengidentifikasi kendaraan dan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Kendaraan dan pelakunya pun sudah kami amankan, termasuk juga alat yang digunakan untuk melakukan kejadian dengan pemberatan tersebut. Sementara itu saja, hari ini kami masih melakukan pendalaman terhadap pelaku, terutama TKP mana saja yang pernah dilakukan. Sendiri atau seperti apa Pak Kani? Berdasarkan hasil CCTV yang bersangkutan melakukan seorang diri. Tapi
kami masih lengkap dalam pendalaman terkait siapa saja kelompok dan mana saja yang bersangkutan pernah melakukan. Tapi sejauh ini yang kami ambil keterangannya melakukan seorang diri, dan untuk kami fokus dulu ke TKP terkait dengan Mas. Sementara itu saja teman-teman. Ya nanti untuk lebih jelasnya akan kami tulis, kami update perkembangan. Ya sempat, cuman buat saya itu cuma memastikan saya kenal atau enggak. Dari jadinya saya kembali lagi melengkapi data yang diminta pihak polisi. Tapi ada pelajaran apa mungkin setelah kejadian ini diperketat di store-store lain atau seperti apa? Buat saya nggak hanya untuk saya sih, tapi untuk semuanya yang menyaksikan gitu ya, wajib banget yang namanya kita punya CCTV gitu ya, apalagi yang punya anak ya. Terus ya kehilangan yang seperti ini tuh buat nggak bisa dimaklumi, karena di daerah saya nih ini udah beberapa hari itu sebelumnya tuh udah ada yang hilang, jadi gemes juga gitu ngeliat. Jadi kayaknya cukup merajalela juga ya, makanya saya langsung lapor sebagai warga negara, terus melengkapi data-data di CCTV yang saya punya di jam segini, saya serahkan ke polisi. Baru hari ini saya datang dikasih tahu ini dan barang buktinya ada semua, dan nanti mungkin pihak polisi yang lebih dari Polres Jakarta Selatan yang akan rilis gitu ya. Tapi kalau buat saya ya apa yang barang-barang yang hilang ya semuanya itu ya ada. Berapa kerugiannya tuh? Total kerugiannya? Nanti pihak kepolisian deh ya. Tapi lega ya, kemarin kan masih penasaran kenal apa enggak, siapa seperti itu. Iya. Saya juga masih deg-degan nih, gue kenal nggak ya gitu. Karena kayaknya tracknya tahu banget gitu. Dia udah tahu banget tracknya, ini semua tahu banget. Oh ternyata ya memang itu bisa menjadi salah satu barang bukti pihak kepolisian ya. Apakah makanya itu ada penyelidikan lebih dalam lagi. Baik, saya rasa itu teman-teman. Terima kasih. Tapi terakhir untuk selanjutnya akan seperti apa, Warid? Untuk selanjutnya itu akan pemanggilan prosesnya apa lagi? Proses lanjut kami dalami terkait dengan pelaku. Insya Allah mungkin setelah ini nanti akan dirilis, kita lihat. Berita selanjutnya, bahagianya Kartika Putri dikaruniai anak perempuan. Kartika Putri baru saja melahirkan anak keduanya dari pernikahannya dengan Habib Usman bin Yahya. Anak berjenis kelamin perempuan tersebut lahir dengan berat badan normal pada Jumat 13 Oktober 2022. Kartika Putri menjelaskan bahwa sang anak lahir lebih cepat dibandingkan tanggal yang sudah diprediksi. Di samping itu, rasa syukur dihaturkan Kartika Putri dikarenakan bisa kembali menjalani proses persalinan di rumah. Padahal saat itu sang suami sudah panik dan sudah bersiap membawa Kartika Putri ke rumah sakit. Rasa syukur dihaturkan Kartika Putri karena proses persalinannya berjalan lancar meski dirinya tetap kekeh ingin melahirkan di rumah. Selain proses persalinannya lancar, Kartika Putri mengungkapkan bahwa hari kelahiran sang anak juga sesuai dengan keinginan sang suami, yaitu hari Jumat. Berikut wawancara dengan Kartika Putri. Selamat untuk kelahiran. Terima kasih. Bisa diceritakan seperti apa mungkin proses? Alhamdulillah, jadi kemarin tuh sebenarnya due date itu kan tanggal 24 Oktober. Tapi aku memang kayak ikhtiarnya udah mulai cepet 2 minggu lebih awal. Aku puntur terus juga lari, udah jalan, laktasi, jalan di treadmill dan lain sebagainya gitu. Jadi emang aku pengennya kayak lebih cepet aja lahirnya karena udah begak banget. Terus ya udah, alhamdulillahnya kayak udah berasa kontraksi nih, cuman aku nggak bilang-bilang. Aku nikmatin aja kontraksi. Habib udah ribet mau ke dokter, udah ribet ya udah kita ke rumah sakit segala macam. Karena di mindset awal aku memang kayak pengennya di rumah, akhirnya ditahan sampai benar-benar kontraksinya udah aktif banget. Ya udah, akhirnya kita aku sih sebenarnya ngeprank Habib dan juga ngeprank bidannya juga untuk coba dong liatin dulu nih di rumah nih kayaknya perlu dicek nih gitu. Dan juga kan tim bidan dan sebagainya kan taunya masih tanggal 24 kan. Jadi ya udah mereka datang
Pas datang ternyata itu udah bukaan aktif, udah kontraksi aktif. Jadi udah mau Waktu kontrol melahirkan. hari Selasa itu datang pas Memang dikontrol ya Hari Selasa, trauma Selasa. untuk dilihat gitu. Nggak ada apa-apa, masih jauh, tapi pada saat udah datang ternyata udah aktif ditanya tuh lagi. mau kapan nih? Habib sih bilang maunya sih malam Jumat. Jumat gitu. Terus ya udah, kebetulan waktu itu udah jam 4 sore, udah kontraksi aktif. Bidannya juga kayak panik gitu, ini kayak sesuai keinginannya Habib nih, malam Jumat, ini kan malam Jumat. Ya udah Bib, ke rumah sakit gitu. Terus Habib juga udah mau ke rumah sakit. Akhirnya aku bilang enggak, bidan aku tetap mau lahiran di sini. Ayo aku anterin ke rumah sakit, aku ikut gitu kan. Terus aku bilang kayak enggak, aku tetap mau lahiran di sini. Ya udah, terus mereka bilang kok gitu, kita di prank terus 2 kali gitu untuk lahiran di rumah lagi. Udah lah, bulan udah siap, semua udah siap. Semua udah siap untuk rumah sakit, cuman akunya kayak udah lebih nyaman di rumah. Ya udah, akhirnya kita Habib ya terpaksa sih, tim bidannya juga terpaksa, Habibnya juga terpaksa, karena kalau nggak dilanjutin ya aku lahiran sendirian gitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah 2 jam proses lahiran ngedennya dan alhamdulillah lahir dengan selamat. Ada perbedaan dengan kehamilan pertama gak? Beda banget. Kalau ini kan emang lebih kontraksi terus kan, makanya pada saat 24 Kontraksi jam. aktifnya itu kurang lebih 12 jam. Enggak, mulai kontraksinya 24 jam. Kontraksi Iya. aktif itu udah bukan 10. Oh, kontraksi 2 yang jam. isinya 2 jam. Pokoknya aku kontraksi tuh ngerasa yang kayak udah kontraksi mau lahiran tuh udah 24 jam sebenarnya. Iya, Cuman kan aku nunggu ada flagnya dulu, udah tahu nih cikal bakal mau lahiran gitu. Karena aku pikirnya kalau seandainya udah bilang dari Sempat awal, aktif juga 4 jam terus di, berhenti. di hari Rabu pagi. Terus berhenti. Terus berhenti hilang, tidur istirahat. Iya, pokoknya ya udah. Enggak, masih jauh ini, masih jauh. Alhamdulillah berhasil lahiran di rumah. Untuk namanya sendiri siapa sama beratnya dan tingginya, Pak? Lahirnya beratnya Beratnya 35,5. Oh. 3,5,5. Iya. 3,5,55. Ya gitulah. namanya Khadijah Alia Basira. Khadijah adalah namanya istrinya Rasulullah SAW. Berharap sifat watak karakternya seperti Sayyidatuna Khadijah, dan manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Alia Basiranya? Alianya apa? Alia itu tinggi Mulia. dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berharap akan anak tersebut menjadi anak yang mempunyai kedudukan tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau basiranya sendiri itu artinya adalah berwibawa dan juga bijaksana gitu. Jadi percuma kalau perempuan soleha, perempuan yang dimuliakan tapi tidak bisa bijaksana dalam menerima semuanya gitu. Jadi harapannya kepingin menjadi anak yang selalu diberkahi Allah, dapat keriduannya Allah, tetapi juga menggunakan semua keberkahannya dengan bijaksana gitu, sehingga nauzubillah tidak menjadi manusia yang sombong, tidak menjadi manusia yang lupa diri. Kenapa lagi di rumah keinginan berat sih? Karena aku emang fobia banget rumah sakit. Berita selanjutnya, sempat tersandung kasus narkoba, Reza Bukan dapatkan mukjizat usai menikah. Presenter dan pemain sinetron Reza Bukan fokus beribadah setelah dibebaskan dari penjara akibat kasus narkoba. Reza Bukan menikahi Serafina lain hingga memimpin banyak pelayanan di rumah ibadah. Kesibukan barunya itu membuat Reza Bukan seakan menghilang dari panggung hiburan. Jika ada tawaran pekerjaan sebagai entertainer yang dianggap pas dan cocok, Reza Bukan akan mengambilnya. Selama tawaran bekerja itu tidak mengganggu jadwal memberikan pelayanan di rumah ibadah, Reza Bukan akan menerimanya. Reza Bukan dan Serafina lain juga mendirikan rumah ibadah di Jakarta Timur. Ia seperti mendapatkan mukjizat setelah bertemu sang istri. Berikut wawancara dengan Reza Bukan dan sang istri. Terus lagi ada acara apa sih hari ini nih? Puji nama Tuhan, hari ini akhirnya netes telur. Netes telur. 1 tahun anak kita yang paling si Pudan ini yang paling bungsu, Cia Emma Riz Kalandra ya, Emanuela Riz Kalandra. Usianya 1 tahun akhirnya. Gimana 1 tahun menjadi orang tua ya, mungkin sebelumnya Mbak Sere udah punya anak, tapi maksud dari pernikahan kali ini
memiliki satu anak? Seperti apa sih Seru kehidupannya? ya. Penuh sukacita pokoknya. Iya, campur-campur rasanya, terharu, senang, kadang juga ada capeknya, ada sisi manusianya, tapi di balik semua itu ya segala sesuatunya baik dan Pokoknya anugerah. gado-gado lah. Kan tahu begitu 5 bulan kena COVID, ya kan nggak taunya begitu lahir anaknya sempurna banget, nggak ada kekurangan apapun, cantik, terus nggak berasa sekarang udah setahun lagi. Merasa muda lagi nggak sih Mbak Sere dan Mbak Reza nih? Bukan merasa muda lagi, merasa capek. Tapi seru ya kita yang ngurus anak kecil. Si Emma ini nggak rewel, terus dia anaknya easy going, terus yang pasti dia adalah full smile, senyum terus, ketawa terus, jadi begitu dia kemarin sakit flu aja tetap makan. Wah ini keren ya emang ya, itulah dia kita dianugerahi anak. Sepertinya anak kita memang sudah tahan banting. Iya. Terus memang maksudnya mengikuti tumbuh kembang per detik pun kah untuk Emma ini nih buat Mas Reza dan Mbak Sere ini? Ya. Banget. Jadi begitu kita kehilangan satu hari aja kadang-kadang kita lagi pelayanan kan di omanya nih. Ya kadang kita kepikiran juga nih, aduh kangen banget si Emma lagi ngapain nih. Jadi ya memang umur segitu lagi lucu-lucu banget dan memang nggak boleh ketinggalan satu detik, pokoknya jangan sampai ketinggalan tahap-tahapannya pertumbuhan. Nah itu dia, pokoknya sebisa mungkin video call sebisa mungkin dijemput, karena kita kalau jemput malam nggak boleh sama omanya nih. Apa aja mau malam? Kasihan. Masuk aja kan? Wah itu dia, kita habis pulang dari manapun kita usahain pokoknya sebelum maghrib udah balik. Supaya bisa jemput dia. Tapi ketika lagi maksudnya kerja atau pelayanan gitu berdua gitu, hal yang paling dirindukan dari Emma apa sih Mas Reza dan Mbak Sere? Kalau aku sih pribadi ya senyumnya dia lah, ketawanya ngekek. Gitu. Senyumnya, terus cara dia langsung mau gapai kita, mau peluk kita, terus yang sekarang tuh lagi heboh mau berdiri. Gimana sih kalau ketemu anak terus tiba-tiba anak itu lihat kita langsung udah joget-joget terus minta gendong itu, aduh sebagai bapak capek sih tuh hilang capeknya. Jadi maksudnya ini apa ya, sebuah berkah yang luar biasa banget buat kalian berdua ya. Di usia yang maksudnya sudah nggak muda lagi masih dikaruniai seorang anak gitu. Nah itu dia, makanya kita bersyukur banget nih ada Emma ya kan, walaupun usia kita tidak muda ya kan, tidak tergolong muda ya, setengah lah ya. Tapi dengan kehadiran Emma kita ngerasain kekuatan baru. Emma, mon. Nah, anaknya baru bangun nih. Nah ini dia. Wah, bintang sekali. Halo Emma. Iya. Oke Mas Reza, ini memang kan sekarang anak sudah semakin besar gitu. Untuk job di panggung hiburan, apakah memang sama sekali sudah tidak mengambil terus fokus pelayanan dan keluarga atau seperti apa sih Mas Reza? Ya pokoknya kalau ditanya soal pekerjaan di panggung entertainment, panggung hiburan, saya pribadi nggak pernah menutup itu, karena berkat Tuhan itu luar biasanya. Jadi saya nggak pernah menutup bilang gue nggak kerja, enggak. Tapi kalau memang itu dari Tuhan, tetap saya ambil, ya kan. Tapi yang pasti dengan ada ketentuan lah, tidak mengganggu jadwal pelayanan, ya kan. Karena ada panggilan yang lebih prioritas lebih besar dari itu, yaitu saya mengembalakan sebuah gereja di GBN Sampel Jakarta Timur, ya kan. Jadinya ya prioritasnya sekarang ya melayani. Itu dia. Untuk Mbak Sere sendiri kedepannya Mas Reza tuh maksudnya lebih maunya fokusnya di mana sih? Maksudnya lebih kepada fokusnya pelayanan aja supaya bisa banyak waktu sama keluarga, atau mungkin berjalan beriringan dengan maksudnya ya ikhlas aja gitu? Yang saya ingini, yang saya punya kerinduan adalah saya mau dengan suami seirama, ya kan, seirama melakukan apa yang Tuhan percayakan saat ini kepada. Berita selanjutnya, vakum dari dunia hiburan, Tina Astari fokus berbisnis. Pemain film televisi atau FTV Tina Astari menghilang dari panggung hiburan. Tina Astari sengaja menghilang dari layar kaca setelah fokus mengelola sejumlah bisnis serta mengurusi keluarganya.
Selain berbisnis, Tina Astari juga mendampingi tugas Maman Abdurrahman, suaminya, yang bekerja di bidang politik. Perempuan yang saat ini berusia 43 tahun itu mengaku tidak ingin mengikuti jejak suaminya untuk terjun ke dunia politik. Walau sama-sama sibuk, komunikasi Tina Astari dan suaminya pun tetap berjalan lancar. Berikut wawancara dengan Tina Astari. Gimana antusias para masyarakat hari ini melihatnya? Antusiasnya luar biasa, dan pada hari ini kita sudah memecahkan rekor jalan sehat dengan jumlah peserta terbanyak dan wilayah terbanyak, bahkan kita dapat sertifikat. Berapa banyak tadi yang kira-kira? 20.000 lebih ya? Ya, gimana Kak Tina tadi melihat seluruh Indonesia ya? Gimana tadi Pak Erlangga begitu bersemangat bernyanyi tadi? Kak Tina juga semangat tadi. Harus semangat dong. Iya. Kayak posisi kita harus semangat. Karena kan kita ingin membawakan energi semangat para masyarakat. Tadi kita juga jalan sehat, masyarakat juga dengan semangat, dan alhamdulillah kita semuanya kuat sampai pada garis finish. Terus kalau dibilang semangat banget dong, apalagi tadi juga ada band ibunya juga sangat antusias, membawa semangat masyarakat di jogetan kan, jadi euforianya. Tadi sempat ada audiensi tuh. Audiensi main gitar itu, suami Kak Tina gimana tuh? Suami tadi main gitar, itu obsesinya dia mau main gitar karena dia nggak bisa jadi pemusik, jadi dia cuma bisa di panggung. Berita selanjutnya datang dari kekasih Kiki Amalia, akui sudah 10 tahun menantikan momen lamaran. DJ Kiki Amalia dilamar pria bernama Agung Nugraha, seorang pengusaha yang belum pernah menikah di usianya yang ke-39 tahun. Ada acara menarik dalam proses perkenalan sampai lamaran yang dijalani oleh Kiki Amalia dan Agung Nugraha, dari dikenalkan teman sampai penantian selama 10 tahun. Ia mengaku sudah menginginkan Kiki sejak tahun 2010 atau semenjak calon istrinya itu menikah dengan Marcus Horizon. Agung tak menampik begitu bahagia keinginannya yang sudah ia pendam sejak tahun 2010 itu bisa terwujud dan akhirnya bisa memperistri Kiki Amalia. Agung menyebut saat 2 bulan berpacaran ia langsung mengajak Kiki menikah sebab ia juga tak mau lama-lama berpacaran. Berikut wawancara dengan Kiki Amalia dan kekasihnya. Karena memang usia kita juga udah agak dewasa, udah banyak usia kita. Saya bilang saya tidak mau pacaran, tapi saya ingin benar-benar pacaran dan menikah. Kata Kiki dia sama, dia juga mau. Akhirnya saya nggak pikir lama, berhubungan 2 bulan pacaran, saya ngomong orang tua langsung ke orang tuanya Kiki, alhamdulillah mereka merestui. Mbak Kiki seperti apa nih setelah 10 tahun nih kan sendiri, terus akhirnya sekarang dengan proses yang singkat mau melepas kesendirian ini? Saya lihat orang tua saya pertama, ibu saya sih masih ragu sampai hari ini. Saya sebenarnya dalam jujur dari hati masih ragu tapi saya melihat restu keluarga saya, orang tua saya, nenek saya semua bahagia melihat saya sama A. Jadi saya merasa ridho ibu saya, ridho keluarga saya, orang nenek saya, kakek saya semua melihat A sama saya itu ridho. Jadi saya memantapkan hati, oke, berarti ini dia. Kemarin-kemarin kan nggak kayak gitu. Jadi saya pikir udah gitu. 10 tahun yang lalu sendiri sama kami masih ragu. Saya kalau ragu terus kapan saya bisa menikah ya. Jadi pas melihat keluarga udah mantap, bahagia, ya udah ridho keluarga yang paling utama buat saya. Nah selama 10 tahun ini memang kakak maksudnya terlalu picky kah atau memang belum diridoin sama keluarga gitu? Pilih banget, saya pilih karena standarnya udah beda kan. Karena dari umur saya yang banyak ini, saya standarnya beda untuk laki-laki. Tapi pas dengan AA pertama kali itu semua udah ada di dia gitu. Jadi wah standar saya udah yang ini, berarti udah bisa nyampe di situ, berarti ya masih udah dia gitu.
Saya belum menikah. Belum pernah menikah, jadi dia itu beberapa tahun ini sampai 39 tahun dia itu belum menikah. Terus saya ternyata. Serius. Serius, jadi dia belum menikah. Dia memang dari awal saya bilang tadi, memang saya awal mengidolakan Kiki gitu. Cuma kan ada perjalanan waktu juga ya kan, seperti itu. Ya akhirnya Allah menjodohkan saya sekarang. Ini sudah jodohnya, sudah waktunya juga. Ya akhirnya saya nikahi. Nanti rencananya nikah di Jakarta atau di mana? Jakarta. Tapi pernikahan impian Mbak Gigi seperti apa sih? Kalau boleh tahu. Yang intimate aja sih, yang intimate, yang gak banyak orang, yang biasa-biasa aja. Ya, yang penting insya Allah di mata hukum, di mata agama, itu aja. Ya, saya sih nggak mau terlalu mewah juga. Yang biasa saja, penting ridho kedua keluarga, ya sama negara gitu. Kalau saya Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung Just Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.